Universitas Negeri Makassar. Nama saya Muhammad Anugerah Maingerang. Boleh Bapak saya minta waktunya Pak untuk Silahkan. video pertanyaan. Oke Pak. Pak, nama Bapak siapa Pak? Mustaqim. Mustaqim. Mengajar di sekolah mana Pak? SMP Negeri 6 Polewali. Mengajar mata pelajaran apa Pak? PS. PS. Sudah berapa lama? Sudah 23 tahun. Nah, ini Pak. Oke Pak, pertanyaan saya Pak ini bagaimana proses belajar selama masa pandemi Pak? Pembelajaran di sekolah kami selama masa pandemi ada dua metode yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah metode daring dan luring. Karena tidak semua anak-anak di sekolah kami itu mempunyai HP, sehingga ada yang tetap kita lakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di kampung-kampung, di rumah-rumah. Bagaimana sikap peserta didik dalam pembelajaran daring atau dengan luring tadi Pak? Ya, kalau pembelajaran daring, ya itu diikuti oleh sedikit sekali siswa karena keterbatasan banyak anak-anak kami yang tidak memiliki HP dan keterbatasan ekonomi mereka sehingga mereka tidak mampu untuk selalu membeli kuota. Pertanyaan berikutnya Pak, ini peserta didik mampu memahami materi pembelajaran dengan baik? Sangat terbatas. Iya. Karena ya kemampuan berkomunikasi antara guru dengan siswa itu sangat terbatas. Yang berikutnya itu Pak, bagaimana cara Bapak membangun motivasi peserta didik untuk belajar? Cara yang kami lakukan di SMP 6 untuk memotivasi anak-anak untuk belajar selama masa pandemi itu dengan jalan mendatangi rumah siswa untuk bertemu langsung dengan mereka agar mereka mau belajar walaupun melalui daring dan luring. Karena ya kesadaran belajar anak-anak di tempat kami mengajar itu masih sangat rendah karena di sana termasuk daerah pesisir, daerah nelayan yang kesadaran belajar anak-anaknya sangat rendah. Yang berikutnya itu Pak, bagaimana cara Bapak menilai peserta didik dalam pembelajaran? Dengan jalan memberikan tugas penugasan. Jadi ya anak-anak yang belajar daring itu diberikan tugas melalui WA. Kemudian anak-anak yang belajar luring itu diberikan tugas secara tertulis, kemudian diberikan waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan dan minggu berikutnya baru dikumpul kembali tugasnya. Nah, selanjutnya itu Pak, pertanyaan terakhir saya Pak itu apakah peserta didik dapat mencapai standar kompetensi Bapak? Tidak. Dikarenakan Pak? Ya, itu karena keterbatasan pembelajaran, waktu yang tersedia. Karena setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu hanya diberikan waktu 2 jam per pekan untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga untuk mencapai target kurikulum itu tidak bisa tercapai. Baik itu Pak, tadi pertanyaan terakhir saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Salim dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informasi dan Komunikasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya minta izin kepada Bapak untuk mewawancarai Bapak mengenai beberapa hal tentang peserta didik. Apakah Bapak dapat menemani saya dalam proses wawancara ini? Ya, siap. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan pertama, yaitu maaf Pak, sebelumnya bisa Anda perkenalkan nama Bapak kepada saya? Nama saya Haji Mursalin, SPD MPD.
Selanjutnya, di mana tempat unit kerja Bapak? Saya bertugas di SMA Negeri 3 Pangkep. Selanjutnya, apa jabatan Bapak di SMA Bapak? Di SMA Negeri 3 Pangkep, saya dipercaya sebagai kepala sekolah di samping memampu mata pelajaran PPKN. Kalau lama Bapak mengajar sudah berapa lama, Pak? Alhamdulillah sampai tahun 2021 ini saya sudah mengabdi sebagai guru selama 35 tahun. Oh, ternyata sudah lama ya Pak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana proses belajar selama masa pandemi Pak? Dalam masa pandemi ini proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Daring ini kalau terkhusus di SMA Negeri 3 Pangkep ini kita laksanakan dengan ada yang menggunakan Google Meet. Terkadang juga kita mengadakan atau melaksanakan dengan Zoom. Nah, di samping juga banyak di antara rekan-rekan kami yang menggunakan Google Classroom. Gitu. Selanjutnya pertanyaan keenam. Bagaimana sikap peserta didik dalam pembelajaran? Alhamdulillah, terkhusus untuk SMA Negeri 3 Pangkep ini dalam masa pandemi ini respons siswa pada umumnya sangat merespon dengan baik bagaimana pembelajaran daring ini. Karena sebelum pandemi ini memang untuk SMA Negeri 3 Pangkep ini sudah sering kita melaksanakan seperti Google Classroom itu pada saat ujian. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan keadaan atau menggunakan handphone ya, pada saat ujian. Begitu pula guru-guru karena sudah sering mengirim tugas-tugas melalui Google Classroom ini jauh sebelum masa pandemi ini. Jadi alhamdulillah bagi untuk SMA Negeri 3 tidak ada kendala di dalam pelaksanaan ini atau daring ini. Cuma saja ada sedikit masalah kalau terjadi misalnya jaringan yang lalot atau jaringan yang putus-putus. Itu saja kendalanya yang biasa dirasakan anak. Oke Pak, makasih atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketujuh. Apakah peserta didik mampu memahami materi pembelajaran dengan baik Pak? Alhamdulillah anak-anak bisa menyerap materi pelajaran itu dengan baik ya, karena kita bisa lihat dari hasil-hasil tugasnya itu yang diberikan pada saat pertemuan itu. Pada umumnya anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi artinya bahwa mereka mampu menyerap materi yang diajarkan pada pertemuan itu. Ya, terlihat daripada hasil atau nilai yang dapat diperoleh anak pada saat tatap muka itu. Ya, karena untuk SMA Negeri 3 Pangkep ini kebijakan dari saya selaku pimpinan itu kita menggunakan durasi waktu 35 menit per jam. Artinya selama 30 menit itu saya bagi dengan 3 fase. Artinya 40 menit, artinya 40% itu kita gunakan untuk waktu tatap muka atau pemberian materi, penyajian materi itu. Kemudian 60% itu saya gunakan untuk pemberian tugas-tugas, baik tugas secara individu maupun tugas-tugas kelompok. Oke, selanjutnya Pak, ke pertanyaan ke-8. Bagaimana cara Bapak menilai peserta didik dalam pembelajaran?
Untuk penilaian tidak hampir sama pada saat kita tatap muka atau luring. Penilaian itu tetap kita ada dalam penilaian artinya pada saat proses itu berlangsung. Kemudian ada juga penilaian tugas-tugas di kelompok. Ya. Jadi hampir sama pada saat luring atau tatap muka. Hampir sama Pak Di. Selanjutnya, apakah peserta didik dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan? Alhamdulillah, karena masa pandemi ini sudah berlangsung hampir 2-3 semester, kurang lebih dari 3 semester ini, rata-rata anak-anak bisa mencapai standar kompetensi atau KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi pada umumnya ya, mungkin sekitar 80 sampai 80% anak-anak dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Ya Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ke-10. Kan dalam masa pandemi ini kita tidak bertemu dengan siswa atau peserta didik. Bagaimana cara Bapak meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran? Apakah masih sama dengan pada saat tatap muka atau dengan teknik atau cara yang berbeda? Dalam masa pandemi ini atau dalam pembelajaran daring ini, kami memotivasi siswa itu dengan memberikan banyak variasi. Jadi kita memvariasikan proses pembelajaran itu dengan variasi-variasi yang anak-anak bisa senang. Contoh misalnya kita variasi, kalau tadinya biasa kita ceramah, pada pembelajaran daring ini kita bisa rubah jadi video atau kita bisa bikin kuis. Artinya bahwa kita selalu memvariasikan pembelajaran itu supaya anak-anak itu tidak jenuh. Jadi variasinya bisa kita bikin video, kita bikin kuis, ya, yang mereka anak-anak itu hanya mereka tertarik untuk atau tetap bersemangat untuk tetap mengikuti pembelajaran. Saya kira itu yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Dan mungkin yang dapat saya tarik sebagai kesimpulan dari wawancara kita ini, nama Bapak itu Pak Musalim dan bekerja di unit SMA Negeri 3 Pangkep. Dan Bapak alhamdulillah sekarang berperan sebagai kepala di SMA Negeri 3 Pangkep. Dan dalam beberapa pertanyaan dapat kita simpulkan bahwa proses pembelajaran yang berjalan di SMA Pangkep berjalan dengan baik. Penilaian tetap berjalan walaupun ada perbedaan sedikit, tapi cara menilai peserta didik dapat kita tetapkan bahwa hampir sama dengan pada saat masih tatap muka. Siswa-siswa atau peserta didik yang ada masih dapat dimotivasi dengan berbagai macam cara yang inovatif seperti memberikan kuis yang menarik atau mengubah proses pembelajaran seperti memberikan video-video yang menarik. Dan selanjutnya peserta didik di SMA Negeri 3 Pangkep alhamdulillah dapat mencapai semua standar kompetensi yang ada atau yang disediakan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan atau inilah yang kita dapatkan dari wawancara kita. Mungkin sekian, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imam observasi tentang profesi keguruan. Di sini ada Bapak sebagai narasumber. Pertama masih Jadi nama saya itu Pak. Ya, jadi saya bawakan mata pelajaran agresi secara waktu. Terusan ADPH. Jurusan ADPH.
guru di sini? Saya sebagai guru produktif pertanian. Kalau saya mengajar di sini mulai 2019 Januari 2019, jadi 2 tahun di sini. Kemudian bagaimana proses belajar selama masa pandemi? Ya, jadi proses pembelajaran selama pandemi itu kita dianjurkan untuk mengembangkan media pembelajaran yang cocok dengan guru dan siswa. Hanya saja ada beberapa aplikasi yang kami sebutkan dari pihak kurikulum. Yang pertama itu menggunakan Zoom, yang kedua menggunakan Google Classroom, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung proses pembelajaran ini. Hanya saja saya menggunakan aplikasi Telegram. Jadi Telegram ini memudahkan dalam satu grup itu bisa beberapa orang atau user. Kemudian yang kedua, saya bisa buat per kelasnya itu. Jadi ada aplikasi di Telegram ini, saya bisa kelas folder ini sudah masuk dengan kelasnya. Selain itu, saya membawakan materi, ada beberapa di aplikasi Telegram ini, ada namanya bot Telegram. Jadi saya buat media di sana, media pembelajarannya. Jadi dia tampilannya sama persis kayak PowerPoint. Jadi bisa di scroll ke bawah, lihat gambar, YouTube link dan sebagainya di dalam satu itu. Ya, tinggal klik linknya itu. Kalau sama ada tertera kata yang sulit dimengerti siswa, saya sudah selipkan link di situ. Mereka tinggal klik, ada mesti seorang ini kontennya karena ada dulu langsung ke Wikipedia dan sebagainya. Jadi selain itu video juga bisa diselipkan di dalam materi ini. Nah, selain itu penjelasan saya bagaimana cara interaksi saya dengan siswa, saya menggunakan obrolan suara melalui Telegram ini karena yang Telegram sekarang kan sudah update. Nah, itu saya bisa menjelaskan sambil baca materinya, sambil respon siswa. Tolong dibacakan materi ini, setelah itu saya jelaskan. Jadi ada feedback. Bagaimana sikap peserta didik dalam proses pembelajaran yang seperti ini? Sama sih seperti yang lainnya. Sebenarnya mereka sudah 2 tahun ini kan 1 tahun dari pandemi. Mereka sebenarnya sudah jenuh melakukan pembelajaran lewat online ini. Akan tetapi bertahan itu tinggal sedikit demi kita akan buka lagi sekolah mungkin akan buka. Hanya saja dari sekian persen mungkin 50% yang ikut. Bukan karena mereka malas atau kenapa, karena terkendala di paket data. Jadi bisa mereka paling gantian begini ada menunjukkan dia sendiri benarnya. Tapi dipahami lah, ini kan masa-masa sudah seperti itu. Kemudian Pak, apakah peserta didik mampu memahami materi pembelajaran dengan baik? Ya, seperti itu saya awalnya kan kita ada perkembangan. Saya menggunakan media Telegram ini ada melalui video dan sebagainya. Hanya saja yang terbaru ini itu ada obrolan. Jadi kita ada feedback. Jadi seumpama ada yang susah ditanya, susah dipahami, saya tanya balik atau bertanya ke saya. Jadi saya kasih kuis juga. Jadi aplikasi Telegramnya lengkap sekali. Baik ada kuisnya, bisa bikin buat yang mempermudah siswa, pengambilan nilai dan sebagainya. Ya, saya juga Telegram sebenarnya juga dengan aplikasi. Kemudian Pak, apakah peserta didik dapat mencapai standar kompetensi? Kalau sebenarnya SKM ini kan sekarang 65 ya, standar kompetensi ini sebenarnya kalau dari dilihat keaktifannya sih bisa sebenarnya. Hanya saja kita terkendala apalagi kita kan produktif ini harus ada keterampilan dan pengetahuan. Kalau dibilang pengetahuan mungkin bisa mencapai standar. Hanya saja kalau praktikumnya agak susah karena berjauhan. Hampir di sekitar seumpama contohnya kelas 11 kan sistemnya itu sekarang kita rapel ke dalam satu kelas. Seumpama dia kelas 11
digabung yang 11 ATP kan ATPH di sini jurusannya 11 ATPH 1, 2, 3 sama 4 itu 4 kelas langsung diajarkan dalam satu grup ini. Supaya kita menggunakan media pembelajarannya. Kalau saya menggunakan media Telegram. Jadi kalau Telegram itu kayak grup WhatsApp biasa ya, kayak biasa bisa 60 lebih banyak. 60 lebih banyak. Selain itu saya ada obrolan suara di Telegram. Jadi obrolan suara ini saya sambil menjelaskan sambil buka materi. Jadi tidak ada video, dia dengar kayak talkie-talkie. Kalau saya berbicara mereka dengar sambilnya begitu. Dimana saya gunakan aplikasi ini supaya lebih mudah ke siswa karena yang pertama persoalan data. Kemudian yang kedua pengumpulan tugasnya saya buatkan folder-folder, jadi mereka bisa share pribadi saya. Kalau classroom saya nggak pakai, tapi disuruh memang sih pakai sebenarnya, cuma karena terlalu banyak aplikasi saya pakai biasanya ribet di siswa di mana kumpul tugasnya. Jadi saya lebih fokus ke Telegram atau aplikasi. Tapi sebenarnya banyak sih disuruh pakai, baik ke aplikasi Telegram, Zoom dan sebagainya. Cuma kalau lihat dari penjualannya kayak penggunaan datanya, saya cuma pakai satu aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedini Mulda dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E angkatan 2019 dari kelompok 8. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu guru atau kepala sekolah. Langsung saja saya bersama dengan Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Idar. Unit tempat kerja Ibu di mana? Tempat kerja saya di SDN 1435. Spesialis mata pelajaran Ibu apa? Saya sebagai guru kelas di kelas 5. Selama mengajar Ibu berapa tahun? Saya mengajar selama 13 tahun. Gimana proses pembelajaran Dalam masa pandemi ini kami mengadakan metode pembelajaran yaitu metode luring, dan siswa saya sebanyak 20 orang. Jadi itu siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Bagaimana sikap peserta didik dalam pembelajaran? Alhamdulillah mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Apakah peserta didik mampu memahami materi dengan baik? Kurang maksimal karena berhubung masa pandemi ini siswa sulit memahami materi dengan maksimal karena masalah durasi waktu kita mengajar itu sangat terbatas karena mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Apakah peserta didik mampu memahami standar kompetensi? Dalam masa pandemi ini kurang maksimal, hanya sekitar 75%. Apa saja karakteristik perkembangan emosional seorang peserta didik dan bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Biasanya di sini mereka itu dalam mengikuti pelajaran, biasanya anak-anak itu cepat merasa jenuh, bosan dalam mengikuti pelajaran. Kemudian teknik yang kami lakukan agar mereka tidak merasa bosan, biasanya kami memberikan metode-metode yang bisa mengarahkan perhatiannya atau yang menarik perhatian agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa saja karakteristik perkembangan bakat peserta didik dan bagaimana cara Ibu mengembangkan bakat tersebut? Biasanya jika ada siswa kami yang dianggap berbakat dalam materi tertentu, biasanya kami mengembangkan bakatnya itu dengan cara memberikan teknik tutor sebaya. Jadi mereka diajak untuk mengajari teman yang kesulitan belajar. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Oke, sama-sama. Baiklah, itulah hasil wawancara dari salah satu guru SD 143 Lemo. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biasanya jika ada siswa kami yang dianggap berbakat dalam materi tertentu, biasanya kami mengembangkan bakatnya itu dengan cara memberikan teknik tutor sebaya. Jadi mereka diajak untuk mengajari teman yang kesulitan belajar. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Oke, sama-sama. Baiklah, itulah hasil wawancara dari salah satu guru SD 143 Lemo. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.